Di sebuah rawa yang dikenal sebagai Gelagah Wangi, sejarah besar dimulai. Ketika Majapahit, sang surya Nusantara mulai tenggelam di ufuk barat, muncul sebuah kekuatan baru di pesisir utara Jawa, Demak Bintoro. Ini bukan sekadar kerajaan yang berdiri karena kekosongan kekuasaan, melainkan sebuah desain besar dari para ulama dan bangsawan untuk membentuk tatanan baru. Dari sistem hukum, arsitektur, hingga taktik perang maritim, Demak adalah titik balik sejarah Indonesia. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan cerita tentang ambisi, pengkhianatan, dan persaudaraan yang retak. Bersama saya, Nazriel, kita akan masuk ke dalam jantung sejarah Islam di tanah Jawa. Halo Sobat Sejarah, kembali lagi di podcast kami yaitu Cerita Masa Lalu. Nah, hari ini kita bakal membedah soal Kesultanan Demak. Nah, yaitu gue Aksa dan rekan gue Fikri. Nah, mari kita undang tamu-tamu yang hebat sekalian. Oke, hari ini studio kita ramai banget nih. Kita kedatangan tamu-tamu keren. Yang pertama ada Mas Nazril. Halo. Nah, Mas Nazril ini adalah seorang sejarawan yang paham asal-usul Kerajaan Demak. Yang kedua ada Mas Nala. Mas Nala ini adalah seorang mahasiswa. Yang ketiga ada Mas Lutfi. Mas Lutfi ini siswa SMA yang paling berprestasi. Silakan Mas Lutfi. Ya, perkenalkan saya Lutfi. Nah, di sini saya diundang sini punya banyak banget pertanyaan nih tentang Kerajaan Demak. Soalnya emang di buku paket sekolah itu gak ada materi yang lengkap banget gitu loh. Nah, kebetulan nih Mas Lutfi, di sini kita mengajak tamu kita dari masa lalu yaitu Raden Patah. Jadi Mas Lutfi ini bisa menjawab pertanyaan dari Raden Patah tersebut. Rayu, terima kasih telah mengundang saya ke masa depan yang rindu. Secara kolektif, penggunaan sopo tatal atau tiang hasil dari serpihan kayu menunjukkan bahwa pembangunan ini dilakukan secara gotong royong dan sangat masif. Sehingga para sejarawan itu menyebutkan bahwa pembangunan ini disebut sebagai pembangunan yang sangat kolektif. Tapi kan Mas Nazril, saya lihat di Masjid Demak itu ada hiasan kura-kura tuh. Nah, kan hiasan kura-kura kayak identik banget sama pengaruh hidup Buddha gitu. Nah, para penonton, kita barusan tahu bahwa hiasan bulus itu adalah Condro Sengkolo yang berbunyi Sadara Sunyi Kibat Gusti yang merujuk pada tahun 1401 tahun. Nah, mari kita beralih ke Nala. Nah, lo kan tahu kekuatan laut itu gimana? Dengan armada laut Demak itu macam Asia zaman dulu. Pati Unus membawa sekitar 100 kapal ke Malaka. Pada tahun 1513, kapal-kapal Jang Jawa beriang saking besarnya konon hanya menembus pelabuhan kapalnya. Terus mereka Solidaritas dan pertahanan persuasif Demak, kita tahu kalau Malaka terjatuh, ekonomi kita terancam. aku Yunus tidak pergi untuk mencari ruang baru. Dia pergi untuk mempertahankan rumah kita. Dia tahu kalau kita tidak bertindak, maka musuhlah yang akan mengetuk pintu kita dengan meriam. Saya menyela. Kenapa setelah kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak memiliki banyak masalah internal seperti perang saudara? Justru itu duka terbesar kami. Ketika tahta membuat pandangan kita kabur, ambisi pribadi lebih kuat daripada niat dakwah, maka hasilnya adalah perpecahan di kerajaan kami. Nah, bahkan dari sudut pandang sejarah, konflik ini adalah tragedi perebutan legitimasi antara Sunan Perwoto dan Arya Paneksang di Jepang, sehingga menyebabkan perubahan lokasi yang dari pesisir berubah menjadi pedalaman di Jepang. Dan itulah titik di mana kekuatan maritim Jawa mulai memudar. Nah, para penonton, dan kerasa banget ya kita ngobrolnya sangat panjang sekali. Nah,
terakhir kata penutup dari masing-masing narasumber nih, gimana? Dari Mas Lutfi dulu. Nah, kalau dari saya sendiri itu sejarah bukan cuma soal angka tahun, tapi juga belajar dari kesalahan. Ya, silakan masalah. Jangan lupakan laut, karena di sanalah kejayaan kita dimulai. Silakan Mas Lutfi. Kalau dari saya, kenalilah masa lalumu agar tidak tersesat di masa depan. Dan yang terakhir ada kata-kata. Jagalah persatuan kakak bangsa yang besar tidak hancur oleh musuh dari luar, tapi dari orang di dalam kita. Baik, terima kasih buat pendapat tamu-tamu kami. Gua Aksa, Gua Fikri. kami pembawa acara kali ini izin menutup podcast kali ini. Terima kasih dan bye-bye. Yang berjudul Suara Masa Lalu, izin mengakhiri podcast pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.